Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Di video kali ini Mama Yu mau berbagi resep dan aktivitas hari ketiga produksi orderan kue kering lebaran sagu keju yang enak banget. Iseng buat konten malah orderannya membludak. Cara bikinnya juga gampang banget ya. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke tahap pembuatnya. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan 2700 gram atau 2,7 kg tepung tapioka ya. Ini kita sangrai terlebih dahulu dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Sambil terus diaduk supaya nanti hasilnya benar-benar renyah dan lumer di mulut ya. Dan supaya tidak gosong harus terus diaduk seperti ini. Kira-kira seperti ini ya, sudah sekitar 5 menit saya sangrai. Dan ini teksturnya juga sudah lebih ringan ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah cukup ya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, tunggu sampai benar-benar dingin. Selanjutnya siapkan wadah, saya pakai wadah besar ya. Selanjutnya masukkan 1125 gram margarin atau 1 kilo lebih 125 gram. Selanjutnya di sini saya tambahkan 225 gram butter supaya rasanya lebih gurih ya. Kalau mau lebih ekonomis lagi boleh full margarin sesuai selera ya. Kemudian tambahkan 1260 gram gula halus atau 1 kilo lebih 260 gram ya. Saya pakai gula pasir yang di blender. Kemudian aduk-aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata dan lembut. Bisa juga pakai mixer ya, tapi mixernya pakai speed rendah saja, jangan terlalu lama, sekitar 1-2 menit. Jangan terlalu lama di mixer, karena kalau terlalu lama di mixer nanti hasilnya bakal bleber saat di oven. Nah kira-kira seperti ini ya, ini sudah tercampur rata. Dan ini adonannya juga sudah lumayan lembut. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita tambahkan 9 kuning telur atau 9 butir kuning telur. Masukkan semuanya atau bisa dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk dengan whisker. Aduk sampai tercampur rata. Kalau kalian mau buat yang lebih sedikit, nanti akan saya bagikan juga rincian bahan-bahannya ya. Mau bikin 1 atau 2 toples untuk dikonsumsi sendiri, nanti bahannya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya. Tambahkan juga 450 ml santan. Saya pakai 5 bungkus santan instan 65 ml ditambah dengan air. Lanjut aduk-aduk kembali dengan whisker sampai semua bahan tercampur rata. Nah seperti ini kira-kira ya, ini sudah tercampur rata. Dan seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya kita tambahkan 900 gram keju parut. Masukkan semuanya. Selanjutnya di sini saya sisihkan whiskernya ya, karena saya akan mengaduknya dengan spatula. Aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata. Nah kira-kira seperti ini ya, ini sudah tercampur rata semuanya. Kemudian lanjut kita masukkan tepung tapioka yang sudah kita sangrai di awal tadi ya. Dan tepung tapiokanya ini sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Jangan dimasukkan sewaktu masih panas ya teman-teman. Kemudian lanjut aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masukkan tepung tapiokanya ini secara bertahap sambil diaduk-aduk. Lakukan terus sampai selesai, sampai semua tepung tapiokanya habis. Dan aduk-aduk terus sampai semua bahan tercampur rata dan membentuk sebuah adonan.
Dan ini dia ya, sudah membentuk sebuah adonan, ini sudah tercampur rata. Dan langkah selanjutnya di sini saya akan memasukkan semua adonan ini ke dalam plastik segitiga. Seperti ini ya, sudah saya masukkan semuanya ke dalam plastik segitiga dan ini sudah siap untuk kita cetak. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan spuit ya, saya pakai spuit sagu keju seperti ini. Dan sudah saya masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Nah, kita potong dulu bagian ujungnya ya, kita gunting. Disesuaikan dengan ukuran spuitnya, mengguntingnya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah siap untuk kita cetak. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin tipis-tipis. Untuk cara mencetaknya, tangan bagian kanan kita dekatkan dengan spuitnya ya, dan tangan bagian kirinya kita pegang bagian ujung atau bagian atasnya. Jadi kita menekannya di bagian dekat dengan spuitnya supaya lebih mudah dan tidak terlalu capek ya. Karena kalau menekan di bagian atasnya itu nanti bakalan capek banget dan pegel banget. Nah, seperti ini ya, gampang banget. Untuk cara membentuknya bebas, mau membentuk seperti bunga atau bulat-bulat seperti ini bebas ya, disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Lanjut, siapkan kurang lebih 300 gram keju parut untuk topping. Kita topping ya, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, cantik sekali ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya sudah dapat 2 loyang terlebih dahulu ya. Dan ini sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Untuk oven listrik panggang di suhu 130 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit dan oven tangkring panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 30 sampai 35 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Dan karena ini saya memanggangnya 2 loyang sekaligus, nanti di tengah-tengah waktu pemanggangan akan saya tukar posisi loyangnya. Dan kira-kira ini sudah sekitar 13 menit ya kita panggang. Dan sekarang saya akan menukar posisi loyangnya supaya matangnya ini lebih merata. Nah, yang bagian atas kita tukar ke bagian bawah dan yang bagian bawah kita tukar ke bagian atas. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi pemanggangannya sampai full waktunya sekitar 25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini sudah sekitar 25 menit saya panggang ya. Dan ini warnanya juga sudah kecoklatan, ini sudah matang. Bisa kita keluarkan dari oven. Dan untuk loyang bagian bawah ini belum terlalu mateng ya, belum kecoklatan warnanya. Bisa kita panggang kembali di bagian atas. Kita oven kembali ya sampai warnanya kecoklatan. Sambil dicek terus ya supaya matangnya benar-benar pas. Dan ini kita tunggu sampai benar-benar dingin baru kita masukkan ke dalam toples seperti ini. Ini sudah saya masukkan ke dalam toples ya, karena kalau nggak buru-buru dimasukkan ke dalam toples saat sudah dingin ini gampang banget melempem. Dan udah yakin ya kalian pasti bisa lah ya cara menyusun ke dalam toplesnya. Kemudian saya akan membagikan cara untuk mengemas dengan aluminium foil ya, supaya lebih tahan lama dan lebih terjamin tersegel utuh sampai ke tangan pembeli. Panaskan setrika sebelumnya. Di sini saya merekatkannya dengan setrika. Untuk bagian atasnya yang bagian ada kertasnya ya yang berwarna putih ini teman-teman. Kemudian paskan di bagian bibir toplesnya seperti ini. Nah, kita rekatkan. Dan ini otomatis kertasnya akan mengelupas dengan sendirinya seperti ini ya.
Kemudian kita rekatkan bagian tepi-tepinya atau bagian bibir dari toplesnya. Caranya seperti ini ya, ikuti yang saya contohkan di video. Ini gampang banget dan yang pasti ini terjamin tersegel utuh sampai ke tangan pembeli. Pastikan sudah benar-benar merekat ya, kita tes seperti ini. Dan saya akan mencontohkan satu kali lagi. Bagian atasnya untuk bagian yang ada kertasnya, kemudian kita rekatkan dengan setrika. Pastikan sudah pas dengan bibir toplesnya ya teman-teman. Nah seperti ini, kertasnya lepas dengan sendirinya, kemudian rekatkan bagian tepi-tepinya sampai tertutup rapat, kemudian tutup dengan tutup toplesnya ya. Jangan lupa tempelkan stiker supaya lebih menarik dan menambah harga jual. Ini stiker jualan saya ya teman-teman. Dan supaya lebih cantik lagi saya akan menempelkan stiker segel seperti ini. Pokoknya double safety banget ya. Benar-benar terjamin utuh, tersegel rapi sampai ke tangan pembeli. Nah tampilannya seperti ini, cantik sekali. Ini cocok banget untuk ide jualan karena ini orderan untuk kue lebaran nanti ya teman-teman. Alhamdulillah hasilnya banyak dan saya juga mengemasnya dengan silika gel supaya lebih tahan lama. Pokoknya dijamin kalian harus coba di rumah karena ini enak banget, karena ini best seller di jualanku. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.